Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmatnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan terutama diberikan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk perdana kali ini, di mana saya akan menyajikan satu video yaitu mengenai pelajaran bahasa Arab. Oke, sebelum kita ke episode yang pertama, kita simak dulu video berikut ini. Baiklah, langsung saja. Untuk episode yang pertama, saya akan menyajikan pelajaran yang pertama, yaitu kandungan daripada kata haja, mahaja, ahaja, manhaja. Apakah perbedaan dari keempat kata tersebut? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah haja. Haja artinya adalah ini. Haja merupakan kata tunjuk jarak dekat atau isim isyarah lil qorib. Nah, digunakan untuk muzakkar atau laki-laki dan mufrad atau tunggal. Contohnya adalah kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwa yang di dekat kita adalah sebuah pulpen, maka bisa kita langsung katakan haja qalamun. Kalau di dekat kita adalah sebuah buku, kita bisa langsung katakan haja kitabun. Nah, kemudian yang kedua adalah mahaja. Apa ini? Mahaja. Apa ini? Ini digunakan untuk menanyakan sesuatu benda yang tidak berakal, ya. Misalnya, kalau misalnya kita ingin menanyakan satu benda yang berada di sekitar kita atau yang di dekat kita bisa gunakan mahaja. Kalau benda tersebut adalah pulpen, bisa kita jawab haja qalamun. Kalau misalnya di dekat kita ternyata adalah pintu, kita bisa jawab dengan haja babun. Atau misalnya kalau di dekat kita ternyata adalah kursi, bisa kita jawab dengan haja kursiyun. Yang ketiga adalah ahaja. Apakah ini? Ini digunakan untuk menanyakan sesuatu benda yang jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Contohnya adalah kita ingin menanyakan satu benda yang berada di dekat kita, memastikan apakah di dekat kita ini sebuah pulpen atau bukan. Pertanyaannya adalah begini, ahaja qalamun, apakah ini adalah sebuah pulpen? Kalau iya, berarti jawab dengan na'am, haja qalamun. Kalau misalnya ternyata yang dekat kita itu bukan pulpen, misalnya adalah buku, maka jawabannya adalah la, haja kitabun. Bukan, ini adalah buku. Kemudian contoh berikutnya. Misalnya kita ingin memastikan yang di dekat kita misalnya adalah kursi. Maka pertanyaannya adalah ahaja kursiyun? Kalau jawabannya ya, na'am, haja kursiyun. Kalau misalnya yang di dekat kita ternyata adalah meja, maka jawabannya adalah la, haja maktabun. Kemudian yang keempat adalah makna dari manhaja. Siapa ini? Digunakan untuk menanyakan benda yang berakal atau manusia. Misalnya kita ingin menanyakan seseorang yang
kita belum bisa memastikan ya siapa orang tersebut. Kita bisa tanya dengan man haja, siapa ini. Ini bentuknya adalah bentuk mujakar atau laki-laki. Man haja, siapa ini. Kalau misalnya yang di dekat kita adalah Ahmad, maka jawabannya adalah haja Ahmadun. Atau misalnya kita ingin menanyakan seseorang yang lain, ya, ini berkaitan dengan misalnya profesi ya, kita belum tahu siapa dia. Oke, kita bisa tanya dengan kata tanya, man haja, siapa ini? Kalau misalnya di dekat kita adalah seorang dokter, bisa kita jawab dengan haja tobibun. Atau misalnya kalau di dekat kita adalah seorang anak kecil, bisa kita jawab dengan haja waladun. Atau bisa juga dengan haja tolibun untuk siswa laki-laki. Nah, itu tadi 4 fungsi atau makna dari kata-kata haja, mahaja, ahaja, manhaja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan berikut ini ada 12 kosakata atau mufrodat dalam bahasa Arab yang sehari-hari bisa kita gunakan. Mudah-mudahan bisa dihafal dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya kita harus paham bahwa pembagian kata dalam bahasa Arab itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah isim atau kata benda, yang kedua adalah fi'il, kata kerja, dan yang ketiga adalah huruf. Isim sendiri dibagi ke dalam 2 bagian, ada isim muzakkar dan isim mu'anas. Isim muzakkar menunjukkan untuk laki-laki, sementara isim mu'anas menunjukkan perempuan. Ada satu perbedaan di antara keduanya, yaitu dari huruf belakang. Kalau pada isim muzakkar, huruf belakangnya tidak disertai dengan huruf tak marbuto. Sementara kalau pada isim mu'annas, belakangnya disertai dengan tak marbuto. Ada pengecualian, misalnya untuk nama orang. Nama orang misalnya kalau ada nama yang belakangnya ada tak marbuto, maka ini bisa kita kelompokkan ke dalam isim mujakar kalau orang tersebut adalah laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf. Contohnya adalah min, kemudian ila. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Contohnya untuk isim mujakar, misalnya kalau ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Misalnya ladiyah. Ya, misalnya ini adalah ladiyah, ya, misalnya haja ladiyah. Belakangnya itu adalah tak marbuto. Maka depannya harus menggunakan kata tunjuk haja. Kata tunjuk yang menunjukkan untuk diperuntukkan untuk mujakar ya, untuk isim mujakar ya. Nah, kemudian pengecualian berikutnya adalah kalau misalnya ada nama perempuan yang tidak disertai akhirannya adalah tak marbuto, seperti misalnya Hindun. Karena Hindun adalah jelas seorang perempuan, maka kita tidak boleh menggunakan kata haja Hindun. Namun kita bisa gunakan kata hajihi Hindun. Hajihi itu adalah ini untuk perempuan. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai hajihi dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, ke pertemuan dan pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.